Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tim Pekmen dan teman-teman sekalian. Di sini saya Erin Glory, saya akan menjelaskan mengenai project visualisasi saya yang bertemakan Netflix. Nah, siapa sih yang nggak tahu Netflix? Mungkin kita semua sudah menggunakan Netflix gitu ya untuk menonton film-film kesukaan kita. Nah, di sini saya akan berusaha untuk menganalisis karakteristik konten Netflix. Nah, seperti yang kita ketahui, Netflix itu memiliki banyak sekali pengguna. Nah, per tahun 2022-nya ada 221 juta pengguna. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan menganalisis 5 jenis karakteristik konten Netflix, dimulai dari jenis kontennya, yaitu apakah lebih cenderung ke TV show atau film. Kemudian kontribusi perfilman di berbagai negara terhadap konten Netflix, karena seperti yang kita ketahui, Netflix itu ada secara global gitu, dan banyak sekali negara-negara yang berkontribusi terhadap konten-konten yang ada di Netflix. Kemudian genre seperti apa yang diproduksi di Netflix, kemudian jangkauan konten Netflix secara umur, kemudian konten seperti apa yang paling disukai oleh pengguna Netflix. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan ringkasan sekaligus dengan demonstrasi tabel saya. Adapun dataset yang saya gunakan, di sini ada dua dataset. Pertama, dataset mengenai top 10 Netflix dari hampir 100 negara di dunia. Dataset ini saya gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 5 ini. Kemudian ada juga dataset lainnya yang saya gunakan, yaitu mengenai karakteristik konten-konten yang di Netflix, mulai dari genre, negara produksi, judul, deskripsi, dan semua hal ini yang terkumpul di dataset ini. Saya menggunakan dua dataset dari Kaggle gitu. Baik, di sini kita akan mulai analisis begitu. Di sini dimulai dari tren jenis konten Netflix. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Netflix itu ada dua jenis konten, yaitu TV show dan juga film. Nah, TV show itu yang memiliki seasonal episode, sedangkan movie atau film yang langsung tamat dalam sekali tayang. Nah, kalau kita lihat di sini secara ringkasan, dari tahun ke tahun memang lebih banyak movie dibandingkan dengan TV show begitu ya. Nah, kalau kita lihat secara rating misalnya ya, em, kalau kita lihat di tablu, misalnya kita melihat TV show, baik, sedang loading. Nah, kalau kita lihat di TV show itu ratingnya lebih banyak, ratingnya itu proporsinya ada di berbagai rangkaian, berbagai jangkauan umur ya. Ada di TV maturity audience 14 tahun, anak-anak dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat secara genre, movie itu didominasi pada top 10 genre itu lebih banyak kids TV gitu ya. Kemudian untuk negara produksi ataupun negara penyedia TV show itu lebih banyak ada di negara Rusia, dan paling banyak itu di negara United States gitu. Baik, untuk movie mungkin nanti bisa diklik lagi dan akan muncul rating, genre, dan juga negara produksinya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan beralih ke analisis kita berikutnya, yaitu kontribusi perfilman antar negara. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau map ini menunjukkan bahwa kalau semakin merah tua warna mapnya, maka semakin banyak konten yang disediakan ataupun produksi film ataupun TV show-nya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling banyak adalah 2032 ini, atau ini adalah negara United States. Nah, kita lihat kembali di tabelnya. Nah, kalau kita lihat di tabelnya, nah, ini adalah negara United States. Nah, sedangkan negara lainnya yang paling banyak itu adalah Kanada, yaitu 141 konten. Begitu. Kemudian ada negara lainnya, misalnya ini tetap United States, gitu ya, bagian dari United States. Kemudian di sini ada negara Brazil dan lain-lainnya, bisa dilihat pada tabel sendiri. Nah, tabel ini. Oke, di sini juga ternyata ada negara India ya, 777. Gitu. Baik, kita beralih ke analisis selanjutnya, itu genre konten Netflix. Nah, kalau kita lihat secara top 10 genre, yang paling banyak di Netflix itu adalah dokumenter. Nah, mungkin kalau kita lihat secara lebih lanjut di tabelnya, dokumenter itu, baik, sedang loading.
Baik, mungkin kita melihat ke, oke, sudah muncul. Baik, di sini dokumenter ratingsnya itu paling banyak adalah untuk anak-anak, bukan anak-anak sih, remaja ya, remaja 14 tahun. Nah, disusul maturity audience dan rangkaian jenis umur lainnya, tersebar di berbagai umur gitu ya. Sedangkan untuk movie-nya sendiri itu adalah jenis movie begitu ya. 100% merupakan jenis movie, tidak ada TV show-nya. Dan untuk negara produksinya sendiri ada di sini kita lihat ada Kanada sebanyak 7 dan United States sebanyak 203 gitu. Baik, kita selanjutnya beralih ke jangkauan kategori umur Netflix. Nah, kalau kita lihat secara tabunya, baik sedang di. Nah, kalau kita lihat um, secara tabunya, di sini sebenarnya kalau rating sendiri itu tersebar di berbagai umur gitu ya. Tapi yang paling banyak memang adalah konten-konten yang sifatnya itu untuk umur maturity audience gitu. Kemudian disusul oleh 14 tahun ke atas atau remaja, parental guidance, kemudian ada R dan seterusnya ya. Dan di sini ya memang bisa kita lihat bahwa Netflix itu menyediakan berbagai jenis konten untuk berbagai jenis umur gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, kita ingin melihat bagaimana misalnya maturity audience kecenderungannya terhadap preferensi jenis filmnya. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka yang umurnya maturity audience lebih suka menonton stand up comedy, disusul drama, kemudian seterusnya begitu. Nah, kalau kita lihat secara total movie-nya di sini lebih banyak tetap sama ya movie dan TV show. Ada movie, ada TV show untuk jenis genre ini, untuk jenis kategori umur ini, genre ini dan ini movie dan TV show-nya gitu. Kemudian untuk negara produksinya, kalau kita lihat lumayan beragam ya, lumayan beragam karena tersebar di berbagai negara gitu. Baik, selanjutnya kita ke jangkauan kategori. Baik, kita selanjutnya ke top 10 konten. Apakah ada film atau TV show kesukaan Anda pada tabel berikut? Begitu. Karena saya menggunakan dataset lainnya, sehingga saya tidak bisa menganalisis gitu ya secara lebih lanjut mengenai um, bagaimana keterkaitannya dengan rating, TV show by country, top 10 genre, dan total movie and TV show. Di sini saya hanya bisa melihat top 10 content with the most top of week until 2022. Di sini kita lihat bahwa yang paling banyak adalah jenis judul ini begitu ya, dengan yaitu cumulative weeks di top 10 itu ada 22, sebanyak 22.145. Nah, kalau kita lihat lagi misalnya ada ada ini kalau kita lihat ada 10 ya. Saya sudah memfilter 10 kumulatif top 10 top 10 weekly-nya. Nah, di sini mungkin kita melihat ya yang mungkin saya tahu dari ke 10 list ini mungkin kita ingin melihat Stranger Things. Nah, di sini kita di dashboard Tableau saya ini kita juga bisa melihat misalnya kita ingin melihat Stranger Things itu masuk ke rating apa, durasinya berapa, rilis year-nya kapan, date-nya apa, genre-nya apa, dan deskripsinya apa. Nah, karena kita lihat di sini bahwa Stranger Things itu adalah jenis TV show, maka kita masukkan pada bagian ini adalah TV show, baik sedang loading, kemudian kita masukkan Stranger Things. Oke, sedang loading. Nah, di sini muncul bahwa Stranger Things itu ratingnya adalah TV 14, kemudian 14 tahun ke atas atau untuk remaja, kemudian durasinya ada sebanyak 3 season, dirilis pada tahun 2019 dan ditambahkan pada tahun 2019, kemudian genre-nya adalah TV horror dan deskripsinya seperti yang bisa dilihat di sini, gitu. Di sini juga bisa ya dilihat di sini dari dashboard ini yang di atas kita itu bisa melihat gitu jenis movie ataupun TV show yang kita inginkan, tapi hanya TV show ataupun movie yang terdaftar sejak tahun kalau kita lihat di sini tadi sejak tahun 2008 sampai tahun 2019 begitu.
untuk sampai tahun 2019 ya, benar. Sampai tahun 2019, misalnya kita ingin melihat yang lain, mungkin kita ingin melihat movie. Ini movie, mungkin ini ada 6 days, nanti akan muncul juga rating, release year, dan deskripsi genre dan lain-lainnya gitu. Mungkin begitu untuk dashboard saya. Kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah bahwa Netflix itu memiliki dua jenis konten dan platformnya, yaitu TV show dan film, dengan film mendominasi konten Netflix. Nah, terkait dengan hal ini, perlu diperhatikan bahwa secara rata-rata jenis top 10 global pada Netflix lebih sering ditempati oleh TV show dibandingkan film. Nah, kalau kita lihat tadi di dashboard, di sini memang kalau lebih banyak TV show dibandingkan film, bahkan di sini tidak ada film sebenarnya. Oh ada, ternyata ada film di sini Red Notice, tapi hanya satu dibandingkan ke 10 jenis konten ini gitu. Jadi perlu diperhatikan lebih lanjut oleh Netflix bahwa ternyata konsumennya lebih menyukai TV show dibandingkan film. Sedangkan konten yang tersedia tadi kita lihat adalah lebih banyak uh, movie dibandingkan TV show. Sedangkan hal ini kontradiksi ya, mengingat bahwa konsumen lebih suka TV show tapi lebih banyak disediakan movie gitu. Kemudian secara genre, jenis dokumenter menempati urutan pertama seperti yang kita lihat tadi. Memang dokumenter menempati urutan pertama, dan dengan USA dan Kanada sebagai negara produksinya. Kemudian secara rating, konten yang ada di Netflix mampu menjangkau seluruh jangkauan umur. Nah, pelabelan umur yang ada di Netflix berguna sebagai saringan akan jenis konten yang akan ditonton konsumen, yang terbukti dari kesesuaian jenis konten dan umur penonton di Netflix. Nah, kalau kita lihat di dashboardnya, misalnya kita ingin melihat anak-anak ya. Anak-anak kan TVY ya, kalau tidak salah ya TVY. Nah, kita lihat di sini jenis kontennya seperti apa yang ditonton oleh anak-anak. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini top 10 genre-nya adalah Kids TV, Children and Family, dan Children and Family. Nah, berarti sesuai ya antara rating dan juga jenis konten yang ditontonnya gitu. Jadi, memang pelabelan rating yang ada di Netflix itu berguna untuk menyaring konten-konten seperti apa yang ditonton oleh konsumennya begitu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya dan semoga presentasi saya kali ini bermanfaat. Baik, sekian. Selamat pagi, sore, ataupun malam.